Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 13 ini materi pembahasan terkait pengembangan pemodelan arsitektur teknologi menggunakan framework TOGAF. Nah, untuk studi kasus pengembangan pemodelan arsitektur teknologi menggunakan framework TOGAF yang dibahas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunis dan kawan-kawan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Untuk tahapan TOGAF ADM terdiri dari Yunis dan ya ini berdasarkan jurnal Yunis dan kawan-kawan. Yang pertama adalah arsitektur vision, kemudian ada bisnis arsitektur, kemudian information system arsitektur, kemudian teknik arsitektur, teknologi arsitektur maksud saya, kemudian ada opportunities dan solution, kemudian ada migration planning, lalu ada implementation, governance, dan juga arsitektur change management. Kemudian untuk model arsitektur bisnis, yaitu sebelum memulai pemodelan bisnis ini, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mendefinisikan suatu pertanyaan yang berhubungan dengan pedoman yang digunakan perguruan tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi merupakan aktivitas inti dalam sebuah perguruan tinggi. Aktivitas inti ini tidak akan bisa dijalankan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari aktivitas lainnya, seperti manajemen keuangan, ya, kemudian manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia dan manajemen tata kelola lainnya. Untuk mengidentifikasi area fungsional utama dan pendukung dari perguruan tinggi digambarkan dalam bentuk rantai nilai seperti diilustrasikan pada gambar yang ke-1. Nah, nanti ada gambar ya. Kemudian ada masing-masing kegiatan utama dan pendukung dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi bisnis utama terdiri dari 3 kegiatan, yaitu penerimaan mahasiswa, operasional akademik, dan pelepasan akademik. Ini untuk bisnis utama. Kemudian untuk fungsi bisnis pendukung terdiri dari 3 kegiatan, yaitu manajemen aset dan prasarana, ya, manajemen sumber daya (SDM), dan juga manajemen keuangan. Nah, secara garis besar digambarkan dalam bentuk diagram, ya. Bentuknya seperti ini, dari mulai fungsi pendukung dan fungsi utama. Jadi yang menjadi terbentuknya sebuah arsitektur, ya, dalam hal ini ambillah contoh sebuah kampus begitu, ada fungsi bisnis utama dan ada fungsi bisnis pendukung. Untuk fungsi bisnis utama tadi sudah disinggung terkait penerimaan mahasiswa karena akan menentukan jumlah banyaknya mahasiswa yang mendaftar, ya, yang nantinya akan diakumulasikan dengan mahasiswa yang sudah ada. Kemudian ada operasional akademik, ini berkaitan dengan operasional, ya, terkait dengan baik operasional untuk dosennya, mahasiswa, sarana prasarana, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelepasan akademik. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kelulusan seperti itu. Kemudian untuk bisnis pendukung itu meliputi manajemen aset dan sarana dan prasarana, kemudian ada manajemen sumber daya, kemudian ada manajemen keuangan. Nah, kalau ini sifatnya aset, sarana dan prasarana, SDM juga keuangan, ini sifatnya sudah ada dan bukan data baru, ya, maksudnya sudah bisa diprediksi. Sementara untuk penerimaan mahasiswa, nah, di sini ambillah contoh misalnya untuk penerimaan mahasiswa di tahun lalu dan tahun sekarang itu tidak bisa diprediksi sekian mahasiswa, ya, makanya disebutlah sebagai bisnis utama karena yang akan menentukan laju dari arsitektur ataupun perusahaan yang dimaksud, ya, dalam hal ini kampus. Kemudian
Untuk memodelkan arsitektur bisnis terdapat berbagai teknik yang bisa digunakan seperti Business Process Modeling Notation atau BPMN, kemudian ada Functional Decomposition Diagram atau FDD, kemudian ada diagram Unified Modeling Language atau UML yang pernah kita pelajari, kemudian ada Integration Definition for Function Modeling atau IDEFO ya, IDEF0 maaf. Pada tahapan kedua dari TOGAP ADM yaitu arsitektur bisnis, atau bisnis arsitektur. Juga menyediakan teknik yang bisa digunakan untuk memodelkan arsitektur bisnis tersebut. Antara lain tadi namanya BPM ya, seperti itu. Jadi untuk teknik pemodelannya ini ya teman-teman. Nah, bisa salah satu kita gunakan. Nanti ada contohnya di bagian bawah. Nah, sebelum memodelkan arsitektur bisnis yang ada di perguruan tinggi, berikut akan dilakukan terlebih dahulu perumusan turunan fungsi bisnis dan fungsi pendukung berdasarkan rantai nilai dari gambar 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun bentuk turunan dari fungsi bisnis utama dan pendukung akan digambarkan dengan Functional Decomposition Diagram atau FDD. Salah satu contoh FDD bisa digunakan pada gambar yang kedua. Nah, ini untuk gambar yang kedua. Nah, ini contoh dari FDD ya tadi ya, yang merupakan singkatan dari Functional Decomposition Diagram. Nah, hampir mirip dengan diagram HIPPO ya teman-teman. Kalau teman-teman flashback kembali ke semester 1, itu ada flowchart, ada HIPPO. Nah, di sini contoh ada 4 dengan poin 4 misalnya manajemen aset ya. Jadi ini dipecah nih, manajemen aset. Manajemen aset itu ada poin atau subpoin yang pertama yaitu 4.1 dan subpoin yang kedua 4.2. Dari pengadaan, kemudian ada manajemen inventaris. Pengadaan itu pengelolaan vendor, pemasaran, dan penerimaan aset. Sementara untuk penilaian inventaris, penelusuran inventaris, dan penghapusan inventaris itu untuk manajemen inventaris ya, seperti itu. Kemudian agar model arsitektur bisnis dapat dipahami dengan baik, maka fungsi-fungsi bisnis telah didefinisikan dapat digambarkan dengan BPMN. Model proses BPMN merupakan representasi grafis mengenai satu atau beberapa aspek sistem manajemen dari suatu organisasi karena secara langsung juga memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pembuat keputusan untuk setiap proses. Salah satu contoh BPMN untuk fungsi penetapan kalender akademik perguruan tinggi ditunjukkan pada gambar yang ketiga ya, gambar selanjutnya. Nah, ini contoh BPMN ya. Apa tadi BPMN? Kita coba flashback kembali. Nah, BPMN adalah Business Process Modeling Notation. Nah, diagramnya sebetulnya agak mirip juga dengan diagram activity diagram ya, menggunakan swimlane. Cuman bedanya dia posisinya horizontal, tidak vertikal. Sementara yang biasa kita kenal di activity diagram itu posisinya berupa posisi vertikal ya teman-teman. Jadi untuk setiap perintahnya itu ada di bagian atas ya. Untuk setiap, bisa kita asumsikan setiap aktor ya yang terlibat di swimlane-nya itu di bagian atas. Sementara di sini di bagian sebelah pinggir. Nah, untuk alurnya contoh di sini ada wakil ketua, kemudian ada kepala BAA dan pimpinan juga ada ketuanya. Untuk wakil ketua 1 itu mengawali sebuah proses di mana dia yang menyusun rencana kegiatan, membuat kalender akademik ya, lalu menyusun kalender akademik ya. Nah, pembuatan kalender akademik tidaklah terlepas dari pencatatan kalender akademik sebelumnya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin perlu adanya kesamaan data dengan kalender akademik. Nah, hal ini tentunya untuk mengecek apakah ada kegiatan yang sama di setiap bulannya ya. Kalau sekiranya memang ada yang baru itu
dilengkapi atau dikombinasikan dengan kalender akademik sebelumnya. Kemudian pembuatan kalender akademik ini pun juga disesuaikan dengan kalender nasional. Kenapa disesuaikan dengan kalender nasional? Khawatirnya ada sebuah kegiatan akademik yang memang sudah direncanakan namun ternyata berbenturan dengan hari libur nasional di kalender nasional seperti itu. Maka perlu dibuat matang-matang terkait kalender akademik ini agar tidak mengganggu libur nasional yang menjadi hak bagi setiap orang ya, dalam hal ini mahasiswa dan juga dosennya. Kemudian ada penyusunan kalender akademik tadi sudah kita singgung. Kemudian selanjutnya ya, kalender akademik itu disusun ulang kembali oleh KA BAA ya. Dalam hal ini misalnya kepala bagian akademiknya. Kemudian selanjutnya kalender akademik yang sudah dibuat lalu diberikan kepada pimpinan ya untuk selanjutnya dibuat sebuah pembahasan yang lebih mendalam terkait kalender akademik. Namun jika ada yang perlu ditambahkan atau kekeliruan, maka penyusunan kalender akademik itu kembali direvisi, lalu jika sudah menyelesaikan dan sudah disepakati oleh semua pihak, dalam hal ini sudah disepakati oleh pimpinan juga, maka tahap selanjutnya adalah penetapan pengesahan kalender akademik. Jadi memang di sini ada pimpinan, ada ketua. Dalam hal ini pimpinan itu bisa kita asumsikan sebagai pimpinan tertinggi di bawah rektor ya, seperti itu. Nah, ketua di sini adalah rektornya, pucuk pimpinannya seperti itu. Dalam kepemimpinan bisa disebut dengan stakeholdernya, namun di bagian bawah itu pihak kedua setelah stakeholder dan begitu pun seterusnya. Kemudian ada model arsitektur data. Untuk model arsitektur data haruslah dapat mengidentifikasikan data yang mendukung fungsi-fungsi bisnis seperti yang terdefinisi dalam model bisnis. Untuk mendefinisikan arsitektur data, pertama kali didaftarkan kandidat entitas data dengan melakukan brainstorming terhadap orang, tempat, dan kejadian yang memiliki makna atau informasi sehingga dengan model bisnis perguruan tinggi sehubungan dengan model bisnis perguruan tinggi ya. Nah, untuk mendefinisikan arsitektur data, oke, tadi ya. Untuk mendefinisikan arsitektur data, Pogaf ADM merekomendasikan sebuah katalog atau data data komponen katalog yang berisikan kumpulan data yang ada dalam organisasi. Rekomendasi lainnya adalah business function matrix yang menggambarkan hubungan relasi fungsi bisnis dengan entitas data yang ada dalam perguruan tinggi. Nah, berikut akan dijelaskan tentang sebagian data komponen katalognya. Nah, ini contoh dari diagram ER operasional akademik ya. Ini diagramnya agak rumit juga ya. Hampir sama persis dengan diagram kelas diagram. Jadi kita ambil benang merahnya saja. Untuk entitas-entitas yang terlibat dalam operasional akademik, entitas ini menggambarkan tabel ya teman-teman. Mulai dari entitas program studi, jurusan, sarana prasarana ya. Dalam hal ini ruang kuliah, ruang ibadah, ruang toilet dan seterusnya. Kemudian ada semester ya, kemudian ada entitas kurikulum, kalender akademik, ada registrasi atau registrasi kuliah, ada dosennya, mahasiswa, mata kuliah, jadwal, dan begitu pun seterusnya yang merupakan instrumen dari perguruan tinggi ya, dari kampus ya seperti itu. Nah, itu contoh
komponen-komponen yang melengkapi sebuah enterprise. Dalam hal ini adalah kampus atau perguruan tinggi. Ini berdasarkan kandidat entitas data yang sudah didefinisikan tersebut, langkah selanjutnya adalah menggambarkan arsitektur data yang dibutuhkan dalam fungsi dan model bisnis yang sebelumnya sudah dijelaskan. Arsitektur data akan disajikan dalam bentuk diagram ER. Diagram ER dipilih mengingat arsitektur data hanyalah mengidentifikasikan dan mendefinisikan entitas data. Itu. Kemudian ada model arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi mempunyai tujuan untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang diberikan untuk mengelola data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis yang ada dalam perguruan tinggi. Mulai dari arsitektur aplikasi, ya, model arsitektur aplikasi merupakan definisi tentang hal yang dilakukan aplikasi untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi pelaksana fungsi-fungsi bisnis. Arsitektur aplikasi dapat didefinisikan dengan teknik-teknik application portfolio catalog, sistem function matrix, dan application communication catalog. Nah, ini contoh dari application portfolio catalog ya. Kita lihat ada kesamaan dengan diagram package diagram ataupun deployment diagram. Jadi dia menerjemahkan setiap aktivitasnya itu dalam bentuk package seperti ini ya, dalam bentuk kotak ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kemudian tahapan sistem atau function matrix bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi bisnis secara langsung, didukung untuk dilakukan oleh aplikasi secara umum. Secara umum, langkah pemetaan hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis adalah dengan cara yang pertama, menetapkan penggunaan aplikasi yang digunakan fungsi bisnis organisasi berdasarkan kebutuhan dari fungsi bisnis yang meninjau proses bisnis dan dapat digunakan. Kedua, menentukan kebijakan penggunaan dan bagaimana layanan yang ada dalam aplikasi mendukung fungsi bisnis. Yang ketiga, mendukung analis kesenjangan antara peranan aplikasi dalam pendukung proses bisnis. Sementara yang terakhir, menentukan peranan aplikasi dalam mendukung fungsi bisnis dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan aplikasi ke depannya. Nah, untuk contohnya itu ada di gambar ke-8. Nah, ini matriks relasi aplikasi dengan fungsi bisnis. Bentuknya jauh berbeda dengan diagram-diagram sebelumnya. Jadi ini lebih kepada kalau teman-teman melihat di kantor-kantor itu ada biasanya matriks seperti ini bentuknya. Ini biasanya menentukan kesesuaian ya antara antara relasi atau matrik yang atas dengan yang bagian bawah. Mulai dari fungsi dan aplikasi. Yang bagian bawah itu menerangkan aplikasi, sementara bagian atas itu menerangkan fungsi, seperti itu.